Hai semua, jumpa lagi di Erin Gemini. Nah, di video kali ini saya membuat kue dorayaki yang super lembut dan rasanya itu sangat enak banget ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jadi langsung saja ya, simak videonya sampai selesai. Pertama, kita siapkan dulu ya 2 butir telur. Kemudian 10 sendok makan tepung terigu pro sedang atau segitiga biru ya. Setelah itu 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan madu, 1 sendok teh baking powder, vanili bubuk, kemudian 4 sendok makan air putih. Selanjutnya kita siapkan wadah terlebih dahulu ya. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Nah, setelah kita pecahkan semuanya, kemudian kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu kita masukkan juga 1 sendok makan madu. Tambahkan juga 1 vanili bubuk. Nah, setelah kita masukkan semuanya seperti ini, kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Kita kocok lepas ya sampai gulanya itu larut. Dan semuanya itu tercampur dengan rata. Nah, seperti ini ya, ini sudah rata. Kemudian kita tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Oh ya, sebelum kita tambahkan tepung terigu, kita ayak dulu ya tepungnya. Kemudian 1 sendok teh baking powder. Nah, setelah itu kita aduk-aduk lagi nih sampai semuanya itu tercampur dengan rata. Nah, kita aduk-aduk terus ya sampai tercampur seperti ini. Setelah bahannya tercampur semuanya, kemudian kita tambahkan 4 sendok makan air putih. Oh ya, air putihnya ini bisa diganti dengan susu cair ya. Setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai semuanya itu tercampur dengan rata. Nah, dan ini sudah tercampur dengan rata ya. Kemudian kita pastikan bahwa tepungnya itu tidak ada yang menggerindil atau menggumpal. Nah, setelah itu kita tutup dulu ya menggunakan plastik wrap. Kita tutup seperti ini ya, kemudian kita rapikan dan kita gunting dulu ya. Kita rapikan pinggir-pinggirannya dulu, kemudian kita diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, kemudian kita buka tutup plastiknya. Nah, setelah itu kita aduk kembali adonannya sampai merata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini sudah siap dimasak atau dipanggang ya. Selanjutnya kita siapkan teflon dan kita nyalakan api. Kita nyalakan yang paling kecil ya sahabat semua. Kemudian kita ambil adonan 1 sendok sayur, kemudian kita tuang ke dalam teflon. Kita bentuk ukurannya itu sesuai selera ya. Lalu kita tunggu hingga bergelembung atau berongga ya. Nah, dan ini sudah bergelembung atau berongga ya sahabat semua. Kemudian kita balik kue supaya tidak gosong. Setelah itu kita tunggu 1 menit. Nah, setelah 1 menit kemudian kita angkat kue dan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, dan ini hasilnya, ini sudah matang. Kemudian kita lakukan proses sampai selesai. Kita masak sampai adonannya itu habis ya. Nah, setelah kita membuat kuenya, kemudian kita membuat selainya atau krim cokolatosnya dulu ya. Pertama, kita siapkan dulu 3 bungkus coklatos. Kemudian 4 sendok makan air putih. Dan 1 sendok makan margarin. Selanjutnya kita siapkan teflon ya. Kemudian kita tuang 3 bungkus coklatos ke dalam teflon.
Nah, setelah kita tuang semuanya, kemudian kita tambahkan 4 sendok makan air putih. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Nah, kita aduk-aduk seperti ini ya, kita aduk sampai semuanya itu tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah merata seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Setelah kita tambahkan 1 sendok margarin, kemudian kita aduk kembali sampai semuanya itu tercampur dengan rata. Nah, setelah itu kita nyalakan kompor, kita nyalakan yang paling kecil ya, kemudian kita masak sampai semuanya itu mengental. Kita aduk-aduk terus ya. Nah, kita masak sampai mengental seperti ini ya. Setelah itu kita matikan kompor dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, dan ini sudah siap semuanya ya. Ini dorayakinya dan ini selai cokolatosnya. Lalu kita ambil satu kue dan kita olesi dengan krim coklatos. Kita olesi dengan merata ya. Atau kalian juga bisa memberi isian itu sesuai selera. Nah, setelah itu kita ambil satu kue dan kita tumpuk di atasnya. Seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan dulu dan kita lakukan proses sampai selesai. Nah, setelah itu kita belah dua dulu ya. Nah, dan ini hasilnya. Dan ini aku potong kecil dulu ya, kemudian aku akan incip rasa dulu atau tes rasa. Bismillah, mari makan. Rasanya itu sangat enak, manisnya pas. Dan teksturnya itu sangat lembut banget ya. Dibuat cemilan di rumah bersama keluarga ini sangat cocok banget ya sahabat semua. Semoga kalian suka resep dari saya. Resep lengkap sudah aku tulis di deskripsi. Selamat mencoba dan jangan lupa juga ya like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.